Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abqori dimanapun berada, jumpa lagi bersama kami di channel Markas Abqori, channel yang membahas seputar ilmu faraid dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Abqori dimanapun berada, terutama di kolom komentar YouTube channel kami. Banyak juga pertanyaan masuk di TikTok, akun TikTok kami, di WA dan sebagainya, tapi kami lebih fokus sering menjawab itu, membuat video itu ketika di pertanyaan di kolom komentar gitu ya. Kali ini kita mendapatkan pertanyaan dari akun Google Akin Lubis. Langsung saja kita bacakan pertanyaan beliau. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya. Saya mempunyai ibu yang sudah meninggal dan ada meninggalkan harta, sementara orang tua masih hidup dan mama saya masih hidup walafid. Mungkin ini maksudnya walafiat ya, sehat masih hidup, sehat walafiat. Dari anak nenek mempunyai 5 anak, 4 diantaranya sudah meninggal dan memiliki anak. Tinggal mama saya yang masih ada. Apakah harta itu bisa dimiliki anak-anak orang tua meninggal? Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Oke, begitu gambaran pertanyaan beliau. Jadi coba kita pahami pertanyaan beliau, kemudian dari yang kami pahami itulah yang kami jawab ya. Saya mempunyai ibu. Berarti ibu di sini kalau bahasa orang Medan ya, Sumatera, ibu ini berarti ini bibi. Karena di bawah pun dia menyebutkan mama saya masih hidup. Berarti ibu di sini adalah adik mamanya, bibi. Adik mamanya meninggal. Ada hartanya. Sementara orang tua masih hidup. Berarti si mayit yang meninggal ini, si bibi yang meninggal masih punya orang tua. Dan mama saya masih hidup. Berarti si mayat punya saudari perempuan kandung, saudara perempuan kandung atau saudari perempuan kandung, ya kan? Masih mama saya masih hidup. Dari anak nenek mempunyai 5 anak, 4 diantaranya sudah meninggal. Berarti si mayat tadi termasuk yang terakhir mungkin yang meninggal ya. Mungkin yang pertama, kedua, ketiga. 3 meninggal, 4 ini yang terakhir bibi ini meninggal, dan tinggal mama yang si penanya yang masih hidup. Berarti saudara perempuan kandung hidup. 4 diantaranya sudah meninggal dan memiliki anak. Jadi yang berarti 4 di sini maksudnya si mayat 1, berarti 3 saudara mayat meninggal juga duluan sudah, tapi punya anak. Kan 4 diantaranya sudah meninggal dan memiliki anak. Tinggal mama saya yang masih ada. Nah, apakah harta itu bisa dimiliki anak-anak orang tua meninggal? Nah, mungkin maksud beliau saudara tadi, orang ini 5 bersaudara, 1 masih hidup, 1 yang terakhir meninggal, dan 3 ini yang meninggal duluan mempunyai keturunan. Nah, apakah harta itu bisa dimiliki anak-anak orang tua yang meninggal? Orang tuanya yang sudah meninggal, ya kan, artinya keponakan si mayit, apakah bisa mendapatkan warisan? Insyaallah kita sudah bisa memahami ya soal atau pertanyaan beliau ini. Itulah yang kami pahami ya. Kalau memang seandainya salah pemahaman yang beliau tulis ini, ya kita menjawab sesuai yang kita pahami. Jadi beliau tadi mengatakan bahwa seseorang wafat, kebetulan itu bibi beliau, si mayat ini mempunyai mereka 5 bersaudara. Si mayat ini meninggal, berarti kalau dari kita pahami dari pertanyaan tadi, 3
saudara yang sudah meninggal duluan, kemudian terakhir yang nomor 4 meninggal si mayit, dan dia mempunyai saudara perempuan kandung masih hidup. Nah, kemudian yang 3 duluan awal meninggal mempunyai keturunan. Dan di pertanyaan ini orang tua masih hidup, berarti kakek nenek si penanya atau ayah ibu si mayit masih ada. Ya kan, dari pertanyaan ini yang dapat kita pahami, maka jika begitu maka bisalah kita jawab sesuai yang beliau tuliskan, bahwa ahli warisnya yang ada keponakan, anak-anak dari orang tuanya yang sudah wafat duluan, saudara perempuan kandung, dan ayah ibu. Ada 4 golongan: ayah, ibu, saudara kandung, perempuan kandung, dan keponakan-keponakan. Jadi di antara 4 ini siapa ahli warisnya? Maka ahli warisnya hanya golongan pertama yang kedua, yaitu ayah dan ibu. Saudara perempuan kandung terhijab oleh ayah. Keponakan-keponakan itu semuanya terhijab oleh keberadaan ayah. Maka dalam pertanyaan beliau ini, ahli waris yang menerima warisan si mayit adalah ayah ibunya, karena ayah ibunya masih ada. Ayah ibu itu kalau konsepnya, ayah itu menghijab seluruh orang berada di atasnya, ya kan? Kakek si mayit terus ke atas, semua ke atas, semua dihijab oleh ayah. Kemudian ayah juga adalah konsep yang sering kami ajarkan dari konsep kami. Metode itu adalah semua mereka yang berada di kiri kanan mayit itu terhijab oleh keberadaan ayah. Saudara, saudari, baik saudara, saudari sebelah ayah, sebelah ibu, dan juga sebelah saudara, saudari kandung itu terhijab oleh keberadaan ayah. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan beliau. Mohon maaf apabila terlalu panjang ya. Cuman kita menjelaskan panjang itu supaya kita betul-betul memahami pertanyaan beliau, supaya kita tidak salah paham, kemudian kita dapatlah menjawab pertanyaan itu. Jadi kami mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi sahabat Aqori dimanapun berada yang pertama kali singgah di channel kami, silakan like, share, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.